Oke guys, welcome to my channel. Bersama saya lagi Elung Awi. Nah, jadi kali ini guys, aku akan memberi sedikit pembelajaran ya. Tapi bukan pembelajaran sih, cuma 5 kata ya guys. Kalau kalian hidup di Lombok, harus hafal 5 kata ini guys. Tidak perlu banyak belajar ya. Tidak perlu baca kamus besar Sasak itu. Karena kamus besar Sasak itu tidak ada itu guys. Tidak perlu ngapal, tidak perlu minta diajarin sama orang, tidak perlu les privat bahasa Sasak. Cuma 5 kata loh ini. Kalian bisa hidup di Lombok ya guys. Oke, apa saja itu 5 kata itu? Tapi sebelum itu saya mau curhat sedikit guys. Sekarang nih saya lagi sibuk ya guys, ngurus tugas kuliah ya. Ada yang percaya nggak saya udah kuliah terus semester 2? Gak ada yang percaya kan ya, karena muka gue itu kayak kelas-kelas 3 SMP ya. Tapi bener guys, gue itu kuliah di Universitas Teknologi Mataram ya. Sekarang sudah semester 7 ya. Bentar lagi wisuda. Doakan saja. Oke. Ada sih pepatah yang bilang, kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah itu kalau semester muda itu guys, semester 1, semester 2. Tapi kalau semester 2 beda lagi guys. Kalau dia bisa, kenapa harus saya? Oke, sebelum lanjut langsung aja bantu subscribe dulu ya. Tekan tombol subscribe, harus dinyalakan loncengnya biar tahu notifikasi selanjutnya ya guys. Oke, lanjut saja, ini intronya. Welcome to my channel Elung Awi. Tedeng. Oke, yang pertama itu tabe. Nah guys, kalian tahu tabe? Tabe itu adalah bahasa dari Sasak yang artinya permisi ya guys. Biasanya orang Sasak kalau mau lewat itu harus bilang tabe, itu kan supaya sopan gitu guys ya. Nggak langsung nyelonong, itu harus ada tata caranya kalau mau lewat itu. Misalnya kalian lah orang yang baru ke Lombok gitu ya, permisi ke orang, permisi saya mau nanya, itu kan tabe. Nah itu harus pakai itu guys, harus ada tata caranya. Kita berbicara harus menggunakan kata yang sopan ya, supaya orang lain itu senang. Oke? Yang kedua, gih kance ende. Nah gih dan ende. Gih ini artinya iya guys, itu halus ya, bahasa halusnya iya. Nah lalu ende ini ya tidak, itu artinya guys. Jadi kata ini kita bisa pakai setiap hari ya, ketika kita ketemu sama orang, yaitu kita mau belajar bahasa Sasak ya, pakai gih sama ende nya, iya dan tidak itu. Lalu yang ketiga, dek tiang tahu bahasa Sasak. Nah, dek tiang tahu bahasa Sasak. Dek artinya enggak, tiang saya tahu bisa bahasa Sasak. Nah, dek tiang tahu bahasa Sasak. Nah, ini jika kita menemukan orang yang lawan kita bahasa Sasak tapi kita tidak bisa Sasak, kita ucapkan langsung saja guys dengan kalimat itu, dek tiang tahu bahasa Sasak ya, dia akan mengerti guys. Biasanya orang Sasak lah sering langsung ngomong-ngomong kayak gitu kan, bahasa Sasak, nanya ke kita langsung bahasa Sasak itu, langsung saja kita sekak deh guys, dek ku tahu bahasa Sasak. Nah itu kata yang ketiga. Nah yang keempat yaitu diarak kepeng. Biasanya dari kepeng ini ketika kita ditanya atau orang nagih ya, dari kepeng ini artinya tidak ada uang ya guys, alias you carry. Gini guys, misalnya orang yang nagih gitu ya, orang Sasak, nah bilang aja langsung dari kepeng gitu ya guys, dia bakal pergi gitu guys ya, dijamin itu dari kepeng. Dari kepeng, dia tahu bahasa Sasak ya, dia bakal kabur ya guys. Dan yang kelima itu tampiasih, yang artinya terima kasih. Nah ini bahasa halusnya nih guys ya, kalau kita bertemu dengan orang Lombok itu ya harus, jika berterima kasih itu kita mengatakan tampiasih ya guys ya, supaya
mereka terkesan, wih kok pintar bahasa Sasak ini, dari mana ini ya. Itu tampiasih, terima kasih. Oke. Nah itu dia guys, 5 kata yang bisa bikin kamu hidup di Lombok. Nggak usah guys pelajari banyak-banyak bahasa apa, dialek, logat itu, ngapalin kamus itu, karena kamus nggak ada, kamus Sasak itu guys. Dengan cukup 5 kata kamu bisa hidup di Lombok. Oke, gimana contohnya di kehidupan sehari-hari dengan 5 kata ini? Oke, ini dia contohnya guys. Misalnya ada orang lewat. Tabe pak, tiwan julunggi. Tabe, tabe yang dengan nuampuk. Apa jadi itu bahasa Sasak dengan. Misalnya saat perkenalan. Coba sebutin aran side saya. Aran side saya. Nggih. Aran side. Nggih. Nggih, aran side saya. Nggih. Yau. Aran side. Nggih. Ya, nggih aran side. Nggih. Dek. Agak. Aduh. Saat orang bertanya. Weh pak budak beketuan nih, beto balen bapak Sugianto dari daerah itu nih, dek ku tahu nih, coba kita nikah nih. Oh, tahu sih deh. Beto balen, coba de peragaan beto balen, nak andangin jalan itu elementi, coba. 2 jam dia bacot. Maaf pak Nggi, 2 jam sih ngeraus, dek ku tahu bahasa Sasak. Dek ku tahu bahasa Sasak. Saat bayar SPP. Lo, maju sini maju. Sida nih deman bayar SPP ya. Anggap piran sida bayar SPP, nunggak 2 bulan sida deman bayar SPP. Bayar nane, pokok wajib nane bayar. Darat kepeng pak. Ya Allah, 2 bulan nih deman bayar. Masa jagat lu bulan malik bayah nane, atau side DO dengan kampus nih bayah nane. Darah kepeng pak, berusaha dong berembetan jaga sukses kamu nih. Berusaha dek ketemu bahasa Sasak pak. Sugul les tapi Bisa kita keluar. Lu sini nih mah nih, dalam SPP sudah 1 tahun belum dibayar. Mana uangmu sekarang? Kamu nih sebenarnya mau di DO apa enggak sih? Mau di DO? Tampiasi. Nah itu dia guys, 5 kata yang bisa bikin kamu hidup di Lombok. Tentunya jangan ditiru ya guys, karena ini sebuah parodi. Ya supaya kalian terhibur lah dengan gimana saya menjelaskan 5 kata ini, karena 5 kata ini belum tentu bisa buat kamu hidup di Lombok. Harus belajar ya guys. Kalau bisa bahasa Sasak itu harus belajar, tentunya dengan minta diajarkan sama orang lain, tentunya dengan bahasa yang halus ya guys. Kalau bahasa kasar ya jangan, ya harus belajarnya yang bahasa halus ya, jangan yang bahasa kasar. Kalau kasar itu nggak boleh tuh guys ya. Semua daerah juga mengajarkan kayak gitu. Kalau berbicara itu harus menggunakan halus, tidak boleh kasar. Aing Goblok! Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe dan bantu channel ini supaya berkembang ya guys ke depannya. Gimana? Udah subscribe belum? Ya subscribe sekarang. Di subscribe ada di bawah nih guys. Tinggal tekan subscribe ya, gampang ya guys. Oke, sampai jumpa.